Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia dari alkena selain reaksi kimia, yaitu bisa mempunyai isomer. Jadi suatu senyawa organik itu yang rantai karbonnya panjang biasanya dia mempunyai isomer. Sama seperti alkena pun memiliki isomer. Bedanya, kalau pada alkana isomer yang terbentuk itu dinamakan isomer struktur, tapi pada alkena isomernya itu bisa berupa isomer struktur dan isomer posisi. Ya, jadi bisa isomer struktur maupun isomer posisi. Apa bedanya? Kalau isomer itu kan kita ketahui ya, isomer itu dia mempunyai rumus molekul yang sama. Nah, jadi ada suatu senyawa, dia itu punya rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda. Nah, itu disebut sebagai isomer struktur. Nah, jadi kalau dia punya rumus molekul yang sama tapi strukturnya berbeda disebut sebagai isomer struktur. Nah, kalau isomer posisi apa? Ya, jadi alkena itu kan suatu senyawa hidrokarbon yang berikatan rangkap 2. Ya, alkena itu mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, si alkena ini dia bisa mengalami isomer struktur maupun isomer posisi. Kapan si alkana mempunyai isomer posisi? Jika ada suatu senyawa alkena yang punya rumus molekul yang sama. Nah, alkena itu punya rumus molekul yang sama, tetapi posisi rangkapnya, ya, posisi ikatan rangkapnya berbeda. Ya, jadi itu disebut sebagai isomer posisi. Ya, jadi yang beda itu adalah posisi dari ikatan rangkapnya. Ya, kalau isomer struktur, strukturnya yang berbeda. Kalau isomer posisi, posisi rangkapnya yang berbeda. Ya, biar lebih kebayang, coba kita langsung ke contoh gimana sih cara atau menentukan isomer-isomer dari suatu senyawa alkena. Nah, contoh kita akan membuat struktur atau rumus rumus kimia dari suatu alkena yang memiliki 5 karbon, ya, yang kita sebut sebagai pentena. Nah, gimana isomernya? Nah, pentena itu ternyata bisa menjadi atau bisa mempunyai struktur seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa punya struktur seperti ini. Kemudian bisa juga punya struktur seperti ini. Oke, mari kita bedakan ya antara struktur yang pertama dengan struktur yang kedua. Bedanya apa? Nah, pada struktur yang pertama, posisi ikatan rangkapnya itu di sini. Nah, posisinya di sini. Ini adalah senyawanya itu namanya 1 pentena. Nah, kalau yang kedua, senyawa yang kedua posisi ikatan rangkapnya di sini. Kalau kita kasih nama kan dinamain dari sini ya. Ini C1, ini C2, ini C3 dan seterusnya. Yang ini namanya 2 pentena. Nah, kedua senyawa ini sama-sama mempunyai 5 buah atom C, ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 10 buah atom H, ya, 5, 3 tambah 2, 5, 7, 7 tambah 1, 8 tambah 2, 10. Yang ini juga sama, C-nya 5, kemudian H-nya 3, 4, 4 tambah 1, 5, tambah 2, 7, tambah 3, 10. C3H 10. Nah, tetapi meskipun mereka punya rumus molekul yang sama, sama-sama C5H10, ternyata
posisi ikatan rangkapnya berbeda. Yang satu ada di C, antara C pertama dengan kedua, yang satunya antara C kedua dengan ketiga. Nah, contoh ini adalah contoh isomer posisi. Ya. Jadi dia punya rumus molekul yang sama, tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Sekarang kita buat struktur yang lainnya ya. Ternyata si C5H10 itu ya, bisa juga membentuk struktur seperti ini ya, CH3, kemudian CH2, CH3, CH2 ya. Ini namanya 2 metil 1 pentena. 2 metil 1 butena. Nah, kemudian bisa juga strukturnya itu seperti ini. Nah, kalau ini namanya 3 metil 1 butena ya. Nah, kemudian selain yang ini masih ada nggak struktur lain dari C5H10 yang mempunyai struktur yang berbeda dengan dua struktur yang 4 struktur yang sudah saya buat ini ya, 2 yang ini dan 2 yang ini. Nah, oke. Ada satu lagi ya. Bisa juga ya, si ikatan rangkapnya itu kita pindah ke sebelah sini. Nanti menjadi CH3, CH, sini kemudian kemudian di sini ke CH3, mengikat CH3, dan yang ini mengikat CH3 ya, seperti itu. Nah, ini di sini terbentuk senyawa yang namanya adalah 2 metil 2 butena. Oke, coba kita lihat ya. Jumlah C-nya di sini berapa? C-nya 5, H-nya 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 10. Kemudian C yang ini, C-nya 5 ya, 1 2 3 4 5, H-nya 3 tambah 3 6. Tambah 2, 8, tambah 1, tambah 1, 10. C5H10. Kemudian yang ini 3, 9, tambah 1, 10. C5H10 juga ya. Jadi senyawa-senyawa ini dia punya struktur yang berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Maka ini adalah isomer struktur dari senyawa alkena, dari C5H10 ya. Begitu ya, bagaimana cara ngebedain isomer struktur maupun isomer posisi. Nah, gimana cara kita tahu isomer struktur atau isomer posisi dari suatu senyawa itu gimana? Ya, dicoba-coba aja terus. Ada nggak bentuk-bentuk struktur yang punya rumus molekul yang sama, tetapi namanya berbeda. Nah, kemudian selain bisa membentuk isomer posisi dan juga isomer struktur, ternyata suatu alkena juga bisa memiliki isomer geometri. Nah, isomer geometri itu ya, jadi pada rantai karbon yang mengandung ikatan rangkap dapat terjadi isomer geometri. Nah, bila kedua atom karbon yang berikatan rangkap itu mengikat dua gugus yang berbeda. Ya, jadi kalau karbon yang berikatan rangkap itu mengikat dua gugus yang berbeda, maka senyawa tersebut bisa membentuk isomer cis maupun isomer trans. Ya, apa bedanya isomer cis sama trans? Tergantung tempat atau kedudukan dari gugus yang terikat. Ya, jadi isomer cis dan trans itu terjadi di mana keduanya mempunyai struktur yang sama, ya, strukturnya sama nih si alkena ini, tetapi geometri molekulnya atau bentuk molekul dalam cakupan 3 dimensinya itu berbeda.
ya. Contoh, ya. Senyawa C4H8 atau butena. Ya, butena itu kan kalau kita tuliskan seperti ini ya. Saya punya 2 butena, misalnya CH3, CH, rangkap 2 CH, CH3. Nah, kalau secara 2 dimensi ya di dalam bidang datar, kalau kita tuliskan rumus strukturnya itu ya dari 2 butena adalah seperti ini. Tapi seperti kita ketahui bahwa suatu alkena itu dia mengalami hibridisasi sp. Kalau mengalami hibridisasi sp, maka senyawa alkena ini dia sudut ikatan antara satu atom dengan antara ikatan yang satu dengan ikatan yang lainnya itu membentuk sudut 120 derajat ya. Jadi membentuk sudut 120 derajat antara ikatan sp yang satu dengan yang lain. Nah, sehingga kalau secara geometri bentuk molekul dari 2 butena ini adalah senyawa 2 butena. Nah, senyawa 2 butena ini secara geometri bisa kita tuliskan seperti ini. C rangkap 2. Nah, kemudian di sini ngikat H, di sini ngikat CH3. Ya, jadi kan si karbon ini ada yang ngikat CH3, ada yang ngikat H. Karbon yang ini juga sama, ada yang ngikat CH3, ada yang ngikat H. Nah, kalau misalnya ikatannya seperti ini, maka kita sebut cis 2 butena. Jadi diberi awalan cis. Nah, kemudian ternyata selain bisa seperti itu geometri molekulnya, bisa juga saya tuliskan seperti ini. Nah, jadi H, CH3, kemudian kalau C yang satunya ini yang di atas CH3, yang di bawah H. Ya. Nah, kalau seperti ini bentuknya, maka ini namanya trans 2 butena. Ya, jadi apa bedanya isomer cis sama isomer trans? Kalau cis dia itu molekul yang sama atau atom yang sama itu berada pada sisi yang sama. Ya, kalau yang trans pada sisi yang sama, ya, atom yang pada sisi yang sama atomnya berbeda, atau atom yang sama berada pada sisi yang berbeda, yaitu disebut dengan trans. Pokoknya kalau cis sama, kalau trans beda, ya beda sisi. Jadi atom yang sama ada pada sisi yang berbeda. Kalau dia cis, atom yang sama berada pada sisi yang sama. Kalau trans, atom yang samanya itu berada pada sisi yang berbeda. Ya, oke. Baik, demikian ya contoh dari isomer geometri suatu senyawa alkena. Ya, jadi kalau isomer geometri alkena itu ada isomer cis, ada isomer trans. Kalau isomer cis itu atom yang sama berada pada sisi yang sama, kalau trans atom yang sama berada pada sisi yang berbeda. Oke, baik, demikian penjelasan saya mengenai isomer dari alkena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.